apakah lanjut berbisnis atau ya sudah saat ini berhenti berbisnis dulu, kemudian lanjut bekerja kembali atau gimana Coach? Jawaban dari pertanyaan ini mengerikan. Oke. Karena artinya saya mengambil kendali atas hidupmu dan istrimu. Coach kasih solusi. Jadi gini Coach, saya resign bareng istri, kemudian bangun bisnis. Tapi ternyata gagal Coach bisnisnya. Lah, kenapa? Iya, jadi gini Coach. Pertama mungkin kami kurang ilmu tentang bisnis gitu. Kedua, ya banyak bisnis serupa juga ternyata gagal Coach di sekitar kami. Itu yang kami tidak tahu juga. Seperti itu Coach. Oke, boleh di rewind supaya ini kayaknya aku dengar episodenya episode 57. Aku belum dengar episode 1-nya, 2-nya gitu. Jadi kau di bisnis ini berpartner dengan istrimu. Benar Coach. Oke, boleh kasih tahu bidangnya? Di retail, usaha frozen food. Frozen food, oke. Terus kau bikin sendiri atau kau jadi penyalur? Saya penyalur, jadi bikin sendiri tapi kami masih ngambil dari beberapa brand. Kombinasi. Jadi ngambil brand terus di... Iya, kami jual kembali Coach. Online atau? Keduanya. Dua-duanya? Iya. Ada physical store-nya juga? Iya, ada. Oke, terus ini sudah kau tekuni sejak kapan? Sebenarnya ini bisnis yang ini opsi terakhir. Jadi sebelumnya kami mau bisnis F&B tapi banyak kendala, akhirnya ya udahlah daripada tidak jalan sama sekali kita gas aja gitu. Oke, sebelumnya kau kerja di tempat yang sama dengan istrimu? Benar. Oke, perusahaan apa kalau boleh tahu? Dan kenapa keluar dari situ? Karena mengejar ingin buka bisnis atau memang ada pemikiran lain? Benar Coach, jadi ingin buka bisnis gitu. Lihat dari matamu kayak kau melihat istrimu ya, jadi memastikan gue ngomongnya salah. Kordennya ditutup aja nih, biar nggak terdistract. Gimana? Kenapa kok? Yang saya tahu adalah biasanya kalau kondisi seperti ini salah satu keluar dulu, supaya ada yang memastikan pendapatan tuh diperoleh. Iya. Ya kan, ada pendapatan yang steady, tahu ya. Iya. Tapi ini dua-duanya. Iya. Itu kenapa? Saat itu kami merasa bahwa ini waktunya Coach. Ketika mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi seperti waktunya bukan itu, tapi saat ini gitu. Tapi belum menjawab pertimbangannya sih. Kenapa? Kan waktunya bisa, saya juga bisa bilang sekarang waktunya saya minum kopi gitu kan. Ya kan, tapi alasannya adalah saya haus. Alasannya adalah mulut mulai asem gitu kan. Tapi pertimbangannya apa saat mengatakan kok kita dua-duanya yuk keluar gitu? Mungkin tidak ada alasannya Coach. Oh, saking sayang banget satu sama lain. Iya, seperti itu Coach. Oke, apa yang kau pelajari setelah berefleksi dari pilihan itu? Yang saya pelajari memang ketika ingin melakukan sesuatu itu belajarnya harus mendalam Coach. Tidak hanya di permukaan, tapi memang banyak hal yang harus dipelajari di situ. Terus aku bisa bantu apa hari ini? Iya, jadi saat ini kan saya sudah tercebur Coach ya. Nah, saya mungkin minta bantuannya Coach. Sebenarnya mindset bisnis itu seperti apa Coach? Jadi apa sih bedanya ketika saya bekerja dan saat ini membangun bisnis? Adakah perbedaan fundamental atau hal lainnya gitu Coach? Satu-satu ya? Iya. Pertanyaanmu tuh kayak pertanyaan langitan. Paham ya? Iya. Tapi saya sendiri ada di posisi yang melihat namanya kerja itu bisa bisnis, bisa sebagai karyawan, bisa sebagai self-employed, bisa sebagai investor, all the same. Yang membedakan adalah kenapa melakukannya. Kebanyakan orang, saya nggak mengatakan dirimu, yang gagal itu hanya ngelihat, I want to make as much money. Gue pengen duit secepat-cepatnya, segede-gedenya. Jadi menjadikan bisnis itu sebagai hal yang transaksional. Transaksional itu artinya apa? Sangat opportunistic. Ya, oh ada kesempatan ini, oh testimoninya pasti kan bagus-bagus semua. Apalagi kalau ini bentuk yang udah didesain sama orang lain yang sebenarnya dia butuh untuk merekrut orang-orang mendistribusikan produknya. Makanya saya selalu punya opini yang kurang asik terkait kayak multi level marketing atau apa, karena walaupun diklaim bukan piramida, tapi memang kenyataannya adalah yang paling bawah yang akhirnya harus membayari yang di atas. Tentunya ini bisa diperdebatkan gitu. Cuman yang paling kunci adalah, dan ini saya tanyakan ke dirimu, kenapa memutuskan untuk berbisnis? Dan kenapa memutuskan berbisnis frozen food? Oke. Mungkin kami terlalu ini Coach ya, terburu-buru
ketika Kau itu udah diagnosa. oh ya, Tapi kalau dulu kan nggak ngomong terburu-buru. iya, Kalau dulu tuh kenapa? ya kayak udah pengen ini waktunya gitu coach. Kita semangat berbisnis itu sangat tinggi ketika itu. Berarti kalau boleh Ya. tuh, ini aku nyebelin ya. Mm-mm. Dan udah banyak orang yang sebel banget duduk di tempatmu sekarang. Itu namanya nafsi-nafsi. Oh ya, Ya, jadi ada bisa nih ya. Mm-mm. Hawa gitu. iya, Jadi kayak ya bisa loh gitu ya. Wah, kaya nih. Wah, 6 bulan balik duitnya gitu ya. Betul ya? ya kurang lebih gitu coach. Oke. Dan menariknya kau juga masuknya itu berdua sama-sama nyebur. Jadi kalau bicara soal risiko, menang besar atau kalah besar. Betul ya? Iya, Dan itu mudah-mudahan jadi bahan refleksi untuk selanjutnya. benar. Bahwa sebaik-baiknya adalah pelan-pelan. Mm-mm. Ya kita harus tahu apa yang kita lalui. Dan tadi dirimu mengatakan bahwa harus tahu sedalam-dalamnya. Enggak juga sih. Oh gitu coach. Enggak. Kenapa? Karena kalau enggak bisnis-bisnis. Oh ya, Iya kan? Dan jadikan apa yang orang-orang yang ada di sekitar saya yang memulai bisnis dari ukurannya ratusan juta sampai triliunan, Mm-mm. itu dasarnya, basisnya tahu nggak apa? Bukan tahu semua, tapi nomor satu kejelasan, kejernihan kenapa. Oke. Kenapa tuh artinya gini, kalau cuman ngejar duit, nih ya, perhatiin ya teman-teman yang ada di sini ya, kalau cuman ngejar duit, mendingan jadi karyawan atau jadi investor. Dua ini aja. Nggak usah self-employed, nggak usah bikin bisnis. Mm. Ya, karena bikin bisnis tuh udah jelas 90-10 deh. Atau 99-1. Ya, kenapa? Karena kebanyakan ya cuman ingin ngelihat kalau menang. Ya kalau kalah. Iya. Kalau untung. Ya kalau rugi. Iya. Ya, jadi yang paling penting sebenarnya daripada bicara soal kita kira-kira mindset sukses itu seperti apa. Saya lebih ingin ngajak dirimu dan istri yang duduk di sini itu untuk mengusung yang namanya mindset kebersyukuran. Bahwa hal ini diizinkan terjadi padamu dan istri, itu artinya ada pembelajaran. Pertanyaannya mau belajar nggak? Makanya tadi saya tanya, dirimu menangkap nggak sinyal-sinyal pembelajaran itu? Oh ya. Karena dari orang yang lebih tua aja sih menangnya ya, bukan lebih bijak tapi lebih tua, saya melihat ya tadi sebenarnya udah disebut juga ada keterburu-buruan dan mengambil resikonya tuh absolut. Padahal mestinya, ya kalau mestinya selalu Iya. kayak gampang ya. Tapi dalam pilihan berikutnya harus lebih bisa dimitigasi. Nah, saya nggak tahu, tadi kau mengatakan akan tutup. Itu maksudnya gimana? Boleh dielaborasi. Jadi masih berjalan sekarang, tapi megap-megap atau gimana? Benar coach, saat ini masih berjalan tapi menggap-menggap gitu coach. Definisi megap-megap itu gimana? Rugi coach, tidak nutup. Kau tahu yang membuat rugi apa? Beberapa hal saya tahu coach. Oke, boleh dielaborasi. Oke, misalnya sepertinya tempat yang kami sewa saat ini itu tidak ideal untuk bisnis saya kali ini. Aku cut boleh nggak? Boleh. Misalnya kau lepas saja tempat itu, tapi kau masih masuk ke online. Kau dalami online. Kemungkinan bisa coach, tapi berat sekali coach. Karena proporsi digital berapa persen sekarang? Mungkin sekitar 20%. Kecil ya. Iya. Tapi costnya berapa persen? Ini kalau dibilang rugi coach saat ini tuh tidak tahu coach itu saya. Jadi saat ini sudah rugi aja. Jadi uang pribadi pun kita pakai juga coach. Ada hutang. Alhamdulillah tidak. Kita sangat tidak mau itu ada. Oke, keren. Oke. Aman ya kalau gitu ya. Jadi yang sebenarnya tergerus adalah saving keluarga. Iya, Tabungan keluarga. iya. Keputusanmu apa aja nih? Ini juga yang mau saya tanyakan coach. Di mana saya harus untuk apakah lanjut berbisnis atau ya sudah saat ini berhenti berbisnis dulu kemudian lanjut bekerja kembali atau gimana coach? Gimana itu jawaban dari pertanyaan ini mengerikan. Oke. Karena artinya saya mengambil kendali atas hidupmu dan istrimu. Khawatirnya nanti saya kasih rekomendasi tertentu ternyata nggak jalan juga. Juga nih coach. Ya, jadi kalau yang bisa saya sampaikan adalah begini. Dengan muncul pertanyaan saya mesti lanjut atau enggak, keraguannya lebih besar dari keyakinannya. Iya. Paham ya? Iya. Dan kalau dari bahasamu sebenarnya kau lagi nyari validasi, nggak tahu istrimu, tapi kau lagi cari validasi untuk baiknya gue tutup aja gimana karena rugi terus. Di tempatmu duduk saat ini, beberapa pekan lalu duduk satu anak yang berapa bulan ya? 6 bulan rugi ya, bikin klinik dokter gigi, bisa dilihat ya episodenya, kawan-kawan juga bisa ya.
Terus pada saat Ramadan itu rugi terus. Dia bikin untuk adiknya. Tapi pada saat Ramadan dia melakukan strategi tertentu sehingga penjualan Ramadan nutup semua kerugian dari bulan-bulan sebelumnya. Tapi banyak rencana gitu. Cuman kelihatan banget ada kegigihan untuk itu. Kegigihan itu persyaratannya adalah keyakinan. Keyakinan akan bisnisnya. Dari tatanan bahasa rasa dan diksi yang kau gunakan, yang saya pahami mungkin salah ya. Keyakinanmu udah nggak di situ. Paham ya? Iya, paham coach. Bisa berubah, bisa enggak. Tapi yang namanya keyakinan tuh tahu ya. Kan ada orang yang seeing is believing. Jadi dia kudu lihat dulu duitnya baru percaya. Makanya banyak yang janji palsu. Hari Senin harga naik. Kripto adalah jalan untuk kesejahteraan, ya kan? Bego banget sih lo nggak melakukan kripto. Itu kan FOMO yang dimanfaatkan. Itu seeing is believing. Saya nggak maksud itu. Yang saya maksud ini adalah yang kedua. Believing is seeing. Jadi dirimu udah melihat bahwa saya akan mengerjakan ini sampai ujungnya ketemu. Karena frozen food itu easy come, easy go. Masuknya gampang, keluarnya juga gampang. Betul ya? Walaupun berdarah-darah. Betul ya? Tapi banyak orang yang bisa melakukan itu. Secara keunikan sama sekali nggak unik. Jadi satu-satunya faktor yang membedakan cuma kegigihan aja. Tapi pada saat bicara soal kegigihan, kita bicara juga soal nafas. Berapa banyak ini udah menggerus tabungan. Risikonya apa. Dan jangan sampai pintu untuk berhutang itu malah kebuka. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau ngelihat dari keyakinannya, bacaanku, ya, dan apapun yang dari aku belum tentu benar. Keyakinanmu nggak di situ. Kalau keyakinanmu nggak di situ, lebih cepat lebih baik ditutup. Jadi ini sudah nggak jadi beban. Paling tidak atas semua kerugian kau terima bahwa Allah sudah menutup satu pintu dan mengarahkanmu ke pintu-pintu lain. Tapi dalam mengambil keputusan selanjutnya yang harus lebih diperhatikan, ya, bahwa jangan lagi hanya mengerjakan sesuatu karena janji untung. Karena kalau janji untung itu juga ada sebenarnya sinyal rugi. Paham ya? Paham. Ya, yang kau harus perhatikan justru bagaimana memitigasi ini seandainya pakai prinsip investor aja. Ya, kalau saya kehilangan ini, saya masih bisa. Jangan semuanya ditaruh di sini dengan harapan untung terbaik. Tapi kalau nggak ada ya mati gue, ya nggak boleh dong. Ya, dan baiknya belajar dari proses ini. Kau dan istrimu punya kesepakatan bahwa bisa jadi untuk memastikan peranmu sebagai kawam untuk keluarga, lebih baik kau bekerja lagi. Ya, jadi upayakan energimu itu untuk mencari pekerjaan. Tapi pekerjaan ini bisa membuatmu bertumbuh kembang di situ. Sambil istri yang kemudian stay home dan menyusun rencana-rencana selanjutnya akan ada bisnis seperti apa. Cuman batasi, kayak misalnya kau punya tabungan. Ya, jangan semua tabungan itu dialokasikan untuk akan berbisnis. Ya, tapi cek dulu 10%-nya, 20%-nya. Ya, dan 20% itu kira-kira menghasilkan apa? Kalau ditambah uangnya kira-kira nambah nggak? Ya, begitu banyak cara kok sekarang untuk bisa menghasilkan uang. Kita tuh dipermudah, cuman problemnya ya itu tadi, kenapa melakukan ini? Kalau jawabannya adalah supaya dapat duit, nggak cukup baik. Jadi gimana dong coach? Ya, orang-orang yang gigih itu biasanya dia ingin bantu orang. Orang yang gigih itu karena dia meyakini misi tertentu. Orang-orang yang gigih itu karena dia percaya dia jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dia. Nah, kalau itu belum dimiliki, jangan mulai bisnis, kerja aja dulu atau invest. Ya, invest bisa macam-macam. Invest bukan di invest partikelir kan, perusahaan udah tercatat yang baik itu seperti apa. Ya, ada yang melantai, ada macam-macam. Ya, pelajari hal-hal seperti itu. Tapi aku ucapkan selamat dulu. Tahu nggak selamat buat apa? Apa coach? Kau baru dapat sekarang ini namanya ijazah. Ijazah kepahitan hidup 1. Artinya apa? Kau akan mensyukuri setiap nikmat yang muncul dari sini. Ingatlah saat ini. Ingat keadaan saat ini. Karena keadaan saat ini yang akan membantumu untuk bisa memaknai hal-hal ke depan. Syukurmu yang diangkat. Allah tuh lagi tutup satu pintu untuk diarahkan ke pintu lain. Makanya jangan sok tahu. Kira-kira Allah mau apa ya? Kira-kira Allah mau saya bagaimana? Jadi kedekatanmu dan kedekatan istrimu dengan Allah itu yang lebih mutlak untuk dijaga. Karena biasanya sinyal-sinyal itu dikirimkan dari situ. Sinyal itu gimana bacanya coach? Bener ya? Ada pertanyaan itu? Iya. Nomor 1, hatimu tenang. Hati istrimu tenang. Ya, ada ketenangan hati. Nomor 2, dia seringkali bukan pakai bahasa transaksi. Walaupun saya nggak mengatakan sama sekali nggak boleh ada transaksi. Tapi itu belakangan datangnya. Bahasa itu adalah kayaknya akan lebih baik ya kalau kita bantu orang-orang ini.
dan kemudian memunculkan satu solusi bisnis di dalamnya. Oh. Ya, jadi nggak cuma ngejar kesempatan. Ngejar kesempatan tuh gimana, coach? Wah, ini prospeknya bagus. 3 bulan udah balik modal, udah lupain. Yang udah dengan kata-kata 3 bulan udah balik modal, apalagi kata-kata dijamin untung, itu udah sinyal kencang bahwa itu bukan dari Allah. Itu dari makhluknya yang ingin ngambil manfaat. Oke? Baik. Ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup coach. Cukup ya. Kau ngelirik istrimu terus. Kalau istrimu boleh ngomong kok. Kalau ntar tinggal Afid. Ada yang lagi ditanya, Mbak? Aman ya. Ya, senang aku ngeliat kalian berdua datang bersama ini pertama kali. Oke coach. Pertama kali di Coach Kasih Solusi ada suami datang ditemani dengan istri. Tahu nggak itu artinya apa? Kebersamaan. Kebersamaan hati yang diikuti dengan kebersamaan fisik. Itu baik sekali. Banyak yang datang ke sini mengadukan komplain soal istrinya. Tapi kau berdua datang. Istimewa sekali. Dan ini nggak ada harganya. Ini yang paling mahal. Ini yang kau harus jaga. Iya. Paham ya? Paham coach. Masya Allah. Senang banget. Thank you so much. Terima kasih Sama-sama sudah coach. datang. Saya terima kasih banyak. Ya. Coach Kasih Solusi.